Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman Basnas, berjumpa lagi di podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Maka dari itu kami sampaikan selamat Tahun Baru Islam untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Dan Basnas Kabupaten Cilacap sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah akan terus berupaya berkolaborasi dengan seluruh lembaga amil zakat di tingkat Kabupaten Cilacap untuk bersama-sama memanfaatkan media sosial sebagai komunikasi organisasi publik. Di awal tahun ini membawakan podcast kolaborasi dengan tema Tahun Baru Hijriah, ZIS menguatkan kepedulian dan manfaat untuk umat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Bapak Muhammad Abdul Fahri dari Les Al-Irsyad. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Basnas Kabupaten Cilacap yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Lazis Al-Irsyad Cilacap untuk podcast. Masya Allah. Ini sebenarnya pengalaman pertama saya podcast gitu ya. Biasanya ya langsung aja kita ngomong. Tapi nuansanya pada beda ternyata. Karena masih santai. Betul, insya Allah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Basnas Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang seperti ini bisa meningkatkan kolaborasi, sinergi antar las dan juga bisa meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap zakat, infak, sedekah itu sendiri. Baik Bapak, Lazis Al-Irsyad. Ini masyarakat mau tahu sebenarnya Lazis Al-Irsyad itu apa dan bagaimana proses awal regulasi landasannya terbentuknya Lazis Al-Irsyad Cilacap itu. Bisa diceritakan awal mulanya? Oke, Lazis Al-Irsyad Cilacap sebenarnya adalah lembaga zakat yang dulu 2014 itu mulai digagas, dibentuk dengan nama Lazis Al-Islah karena waktu itu masih di bawah naungan Masjid Al-Islah. Nah, yang bertujuan untuk mewadahi amal kebaikan dari para jamaah dan masyarakat sekitar Masjid Al-Islah. Namun seiring berjalannya waktu begitu ya, jadi dari Lazis Al-Islah berubah bentuk atau berubah nama menjadi Lazis Al-Irsyad Cilacap. Jadi kami mencoba mengupgrade diri agar meningkatkan peluang beramal soleh dan juga meningkatkan sebarluasan manfaat khususnya di Kabupaten Cilacap. Sehingga kami mengambil nama Lazis Al-Irsyad Cilacap yang di bawah naungan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap. Kemudian 2017 ya berubah namanya. Kemudian 2020 kita mulai melakukan upaya untuk perizinan. Dan alhamdulillah singkat cerita pada tahun 2023 turunlah SK atau surat rekomendasi ya untuk operasional Lazis Al-Irsyad Cilacap. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita terus berupaya berkontribusi untuk umat khususnya di Kabupaten Cilacap ini. Dalam upaya khususnya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ini, apa visi misi yang diusung, yang digagas oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap? Untuk visi, kita ingin menjadikan Lazis Al-Irsyad Cilacap ini menjadi lembaga zakat percontohan yang profesional, amanah, sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk menyalurkan atau menitipkan zakat, infak, sedekahnya mereka pada lembaga zakat. Kemudian misi yang kami gagas, ya, salah satu misinya adalah bagaimana menjadikan Lazis Al-Irsyad Cilacap ini sebagai wadah pembiasaan karakter baik. Karena kami las yang di bawah naungan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap yang notabene adalah masyarakat pendidikan gitu ya, dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Maka kami berusaha gimana las ini menjadi wadah pendidikan karakter bagi anak-anak kami, bagi murid-murid kami, bagi guru karyawan kami. Itu sih.
Berarti lebih menekankan percontohan, karena memang latar belakang pendidikan Al-Irsyad khususnya di Kabupaten Cilacap ini yang luar biasa, begitu ya Pak ya. Betul. Strategi yang digunakan Lazis Al-Irsyad Cilacap untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat luas tentang pentingnya untuk berzakat itu bagaimana dan melibatkan siapa saja biasanya Pak? Oke, kami berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama meningkatkan kesadaran gitu ya, untuk gemar berzakat. Karena selama ini kan kita tahu ya, di masyarakat mungkin yang umum diketahui adalah zakat fitrah saja gitu ya. Nah, zakat-zakat yang lainnya sepertinya kayak terlewat gitu. Masih Padahal penting untuk kita ketahui karena itu jelas bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah SK-nya dicantumkan dalam Al-Quran kira-kira begitu, bahwa kita itu wajib mengeluarkan zakat. Untuk meningkatkan strategi kita, karena sekali lagi kita adalah les yang di bawah naungan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap. Gimana caranya kami meningkatkan kesadaran wali murid-murid kami ya, masyarakat umum melalui unit-unit pendidikan. Biasanya kami guide untuk kepala sekolah, kemudian komite-komite sekolah, kemudian masyarakat itu kita libatkan jamaah-jamaah masjid dan juga para remaja masjid. Nah ini kami, karena kantor kami ini sementara masih di Masjid Anis lah gitu. Dan kami memang dengan Lazis, dengan Masjid Al-Islah ini kita punya moto sejalan bareng, sehingga apa yang menjadi program Lazis menjadi program Masjid Al-Islah, apa yang menjadi program Masjid Al-Islah itu juga menjadi program Lazis Al-Islah, sehingga kami libatkan semua sumber daya yang ada. Selama itu kami mampu untuk menggerakkan, kami berupaya untuk mengajak, kemudian membersamai, di mana sama-sama memberikan sosialisasi untuk penyadaran kepada masyarakat untuk gemar berzakat atau mengeluarkan zakatnya. Baik, dengan strategi yang sudah Bapak Fahri bicarakan, itu sejauh ini tingkat keberhasilannya atau kepercayaan masyarakat itu sudah sejauh mana sih Pak? Sudah efektif atau belum? Berbicara efektif atau belum, yang jelas kita berbicara adalah data mungkin. Jadi saya di Lazis Al-Irsyad Cilacap itu diberikan amanah sebagai manajer tahun 2023, dan perjalanan 2023, 2024, 2025 kalau dilihat daripada grafik penambahan donatur, kemudian ada kenaikan yang disitu menjadikan indikator bahwa strategi yang kami lakukan berbuah atau ada manfaatnya. Dilihat dari penambahan jumlah donatur, penambahan jumlah zakat infak sedekah itu sendiri. Karena kami coba untuk tadi merangkul komite sekolah, merangkul relawan-relawan yang ada di masyarakat sekitar, dan itu kami rasakan jumlah amil itu mungkin boleh dikatakan sedikit gitu. Karena hanya 4 orang sebenarnya amilnya, 4 orang amil utamanya, kemudian didukung oleh teman-teman relawan. Jadi, dan itu kami rasakan sangat-sangat bermanfaat. Baik, boleh di-spill nggak Pak itu untuk perhimpunan atau grafik angkanya dari tahun ke tahun, kalau boleh tahu? Oke, tahun 2023 ini kasaran gambarnya ya. Kalau koma-komanya kayak nggak hafal ya. Kalau 2023 itu salah 1,8 miliar. Kemudian di tahun 2024 meningkat jadi 2,3, 2025 menjadi 3,2 ya. Dan tahun ini 2026 per bulan Mei ya, per bulan Mei, karena Juni belum selesai, per bulan Mei itu sudah di angka mungkin 1,9 ya. Insya Allah optimis kita bisa melebihi targetan tahun 2025. Masya Allah. Baik, seperti yang Bapak bicarakan tadi, bahwa kepercayaan masyarakat kan memang harus dijaga, apalagi ini lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Tentu dana yang terkumpul juga dananya umat dan akan disalurkan kepada umat juga. Bagaimana upaya dari Lazis Al-Irsyad Cilacap agar tetap menjaga kepercayaan tersebut? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab agar masyarakat, terutama para donatur-donatur kami yang menitipkan zakat infak sedekahnya kepada kami, ataupun masyarakat yang belum menyalurkan zakat infak sedekahnya kepada Lazis Al-Irsyad Cilacap,
ingin kami sampaikan bahwa upaya kami dalam meningkatkan kepercayaan dan juga transparansi yang kami lakukan adalah berupaya untuk melakukan transparansi baik laporan keuangan, baik laporan program. Nah, apa yang kami lakukan? Di setiap pekan kami lakukan ada laporan pekanan, yang itu kami rekap penyaluran satu pekan itu apa saja, ya penerima manfaatnya berapa, kami share ke para donatur melalui WA, blast WA gitu ya. Jadi biar langsung sampai kepada donatur yang bersangkutan. Pekanan, kemudian ada juga laporan bulanan yang mereka keseluruhan anggarannya terkumpul berapa, kemudian tersalurkan berapa. Sehingga dengan demikian donatur itu mengetahui berapa sih yang terkumpul di bulan ini di Desa Cilacap, kemudian berapa sih yang tersalurkan, dan berapa penerima manfaatnya, dan programnya apa saja. Itu yang kami lakukan. Setelah upaya-upaya itu, kemudian juga kami ada laporan per program sebenarnya. Ya. Jadi contoh misalnya, kami ada program unggulan, salah satunya program wakaf sumur, sedekah sumur. Itu kami ketika program sumur itu proses kemudian selesai dilaksanakan, kami laporkan program itu. Jadi per program laporkan bahwa telah dilakukan peresmian sumur di pondok apa atau di masjid apa dengan penerima manfaat sekian, sehingga masyarakat, oh aku kemarin sedekah, aku kemarin wakaf untuk program sumur ini, alhamdulillah ternyata sumurnya sudah jadi, airnya sudah ngalir, sudah bisa dimanfaatkan. Kan dengan demikian kami harapannya, oh benar, oh iya, melihat proses kemudian mengetahui yang sudah jadi. Itulah mungkin beberapa strategi yang kami lakukan. Baik, untuk program unggulannya tadi kan sudah disebutkan, salah satunya. Kan masih banyak lagi tentunya. Salah duanya, salah tiga. Boleh disebutkan Pak program-programnya dan inovasi apa yang beda dari tahun-tahun sebelumnya mungkin? Oke, tadi salah satu program kita ya ada wakaf sumur atau sedekah air bersih ini memang yang banyak diminati. Nah, selain itu apa yang banyak diminati oleh para donatur atau para masyarakat yang mengirimkan zakat sedekahnya kepada kami? Sumur, kemudian Quran, ya, Quran, kemudian beasiswa tahfidz, kemudian wakaf pembangunan masjid, dan santunan untuk adik yatim. Ini program-program unggulan yang banyak diminati oleh para donatur di Desa Cilacap. Kami katakan ini banyak diminati dan dilihat dari mana? Ya, kami lihat dari data perolehan donasi yang masuk. Banyak sekali donatur yang antusias mengikuti program-program ini. Salah satunya program wakaf sumur tadi. Terus beasiswa tahfidz, kami sampaikan nih Bapak Ibu, beasiswa tahfidz ini menjadi program unggulan karena salah satu program yang mungkin bisa masuk kalau ada program produktif. Kenapa beasiswa tahfidz menjadi program produktif? Gitu ya, pertanyaannya gitu. Karena begini, ketika anak tersebut, maaf ya, lahir dari keluarga yang mungkin kurang mampu, itu kan bisa disupport dari dana zakat. Harapan kami ketika kita support anak itu sekolah, kemudian sekaligus sambil mondok, ya, hafalannya kira-kira dapat, ya, kemudian keilmuan pengetahuan umumnya juga dapat. Kenapa dikatakan produktif? Ketika anak itu dibekali dengan pemikiran, keilmuan yang luas, sedangkan anak itu lahir dari keluarga yang mungkin sederhana kurang mampu, harapan kami ketika anak itu lulus dari SMA atau lulus kuliah, dia memiliki pemikiran yang istilahnya bagus atau cerdas, sehingga bisa menghadapi tantangan kehidupan, gitu. Bisa lebih mandiri. Harapan kami begitu. Lulus mungkin minimal dia cari pekerjaan tidak sulit karena memiliki latar belakang pendidikan. Seandainya nanti kerja, kemudian di situ dia dapat penghasilan, disitulah dia akhirnya bertumbuh dan berkembang, sehingga bisa membangun pula keluarga yang mungkin sebelumnya dia gitu. Jadi program unggulannya juga banyak dan program yang produktif tentunya, bukan cuma sekedar program sekilas kalau istilah katanya. Kan biasanya ada program sekilas itu program yang hanya konsumtif, jadi tidak berkelanjutan. Luar biasa. Kemudian dari Lazis Al-Irsyad Cilacap ini berkontribusi tentunya dalam mensejahterakan masyarakat secara umum, khususnya di Kabupaten Cilacap, dan ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah saja, tapi sebagai lembaga yang
daerah Kabupaten Cilacap juga tentunya Lazis Al Irsyad Cilacap juga mengambil peran penting. Bagaimana hal-hal lain yang dilakukan oleh Lazis Al Irsyad Cilacap untuk mengambil peran tersebut? Oke, terima kasih. Jadi peran penting ya. Sebenarnya jawaban sebelumnya bisa masuk tuh. Tapi mungkin menambahkan nih. Jadi yang kami lakukan, lembaga-lembaga zakat yang lakukan, semuanya programnya adalah tujuannya sama. Salah satunya itu membantu program-program pemerintah. Karena setiap program yang ada di lembaga zakat itu rata-rata ada 4 pilar. Ada pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar sosial, ekonomi, ya. Ada pilar dakwah. Kan 4 pilar ini masuk ke dalam semua program pemerintah juga. Nah, di sini peran penting lembaga zakat. Nah, lembaga zakat dengan adanya pilar-pilar ini bisa memberikan kontribusi yang terarah. Nah, contoh ya, pilar kesehatan. Kami ada program layanan bantuan biaya berobat, kemudian bantuan ambulan gratis. Itu kan kalau dilihat sangat membantu program pemerintah, sama dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan sangat terbantu. Nah, lembaga-lembaga zakat menyediakan layanan ambulan untuk masyarakat yang kami prioritas adalah masyarakat yang berumur. Antara dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah, itu kan mungkin kalau pemerintah gitu ya, sama-sama kita ini duduk bareng gitu, bisa didiskusi gitu. Sejauh mana sih yang dirasakan? Saya yakin sangat-sangat bermanfaat apa yang dilakukan oleh lembaga zakat. Itu satu, kesehatan. Kemudian pendidikan. Jadi pendidikan ada beasiswa tahfidz. Sebenarnya bukan hanya itu, ada beasiswa untuk yang kuliah, ada beasiswa untuk yang sekolah-sekolah umum ya, dari mulai TK, dari mulai SD sampai SMP, SMA. Itu kan ada di kita, di Lazis Al Irsyad Cilacap. Sehingga itu juga meringankan pemerintah. Gimana caranya keluarga yang kurang mampu bisa tetap bersekolah, gitu kan? Mohon maaf ya. Nah, itulah peran-peran lembaga zakat yang penting dan krusial saya rasa untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat yang dari Cilacap. Baik, kolaborasi kan hal yang harus ada sebenarnya di setiap lembaga, apalagi lembaga yang masih di daerah Kabupaten Cilacap khususnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana sejauh ini kolaborasi dengan lembaga yang ada, yang biasanya kolaborasi dengan Al Irsyad Cilacap, termasuk dengan Basnas Kabupaten Cilacap, mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, kolaborasi ya, bagi kami yang namanya kolaborasi, yang namanya sinergi itu adalah energi begitu ya. Kenapa kami bilang ini energi? Analoginya, kami ada salah satu program yang kita garap bareng sama-sama lembaga zakat se-Cilacap, termasuk dengan Basnas, yaitu program bedah rumah. Gitu. Gimana tidak saya sampaikan bahwa sinergi adalah energi? Karena satu rumah, bayangkan, misalnya 20 sampai 25 per rumah. Coba dibayangkan kalau itu dibebankan kepada satu lembaga zakat, ya kan? 1 bulan harus melakukan 25, mungkin akan dirasakan berat, gitu. Tapi dengan adanya sinergi, kolaborasi, ini menjadi ringan, karena 25 atau 20 juta itu dibagi berapa? Yang tergabung sekarang itu, kalau tidak salah ya, itu ada sekitar 11 lembaga zakat. Coba bayangkan, 20 dibagi 11. Iuran kira-kira satu lembaga ya 22 juta. Ya. Akhirnya 2 juta sebulan, satu rumah, bayangkan. Itu menjadi ringan, mudah, dan itu juga menjadi sinergi itu bagi saya. Kenapa energi gitu? Karena dengan sinergi, akhirnya di situ saya bisa berbincang dengan teman-teman lembaga zakat yang lain. Bagaimana? Dan di situ juga muncul solusi ternyata. Ini yang paling bagi saya menyenangkan dengan adanya sinergi dan kolaborasi dengan lembaga zakat yang lain. Itu Mas. Bisa dicontohkan ya Pak, kayak selain program bedah rumah, kayak ada program lain yang mungkin awalnya tidak bisa untuk sendirian dari Lazis Al Irsyad Cilacap, kemudian karena adanya kolaborasi kemudian ini tercapai gitu. Oke, salah satu mungkin waktu itu kayak program sumur ya, Waktu itu ada program sumur, mohon maaf, anggarannya sekitar 30-an, 30 juta. Itu kami rasakan, wah kalau kami garap sendiri cukup berat nih dengan anggaran 30 juta.
Karena dalam 1 bulan itu biasanya yang mengajukan wakaf sumur ke kami itu ada sekitar 4 sampai 6 titik. Oh, Itu kalau kami garap sendiri berat. Akhirnya kami pilih, oh ini anggarannya cukup besar nih. Sehingga kami coba konfirmasi, koordinasi dengan lembaga zakat lain gitu ya. Macam apa nih? Pak, kami ada program wakaf sumur di pondok ini. Gimana? Mau bisa sinergi nggak? Dan singkat cerita, oh bisa nih. Wah itu sangat lega sekali. Oh alhamdulillah nih. Nah, kami gimana caranya? Setiap pengajuan yang datang ke Aziz Al-Irsyad Cilacap, gimana caranya? Kami berupaya mengupayakan pengajuan tersebut agar terrealisasi. Karena saya yakin gitu ya, pondok masjid yang mengajukan itu ya sangat butuh dan memang betul membutuhkan. Dan disitulah kami harus memiliki kemampuan untuk terus mengupayakan. Sinergi itu salah satunya, itu fungsinya gitu ya. Yang berat jadi ringan, kira-kira gitu ya. Yang susah menjadi mudah, itu sinergi. baik, alhamdulillah. Kemudian sebagai penutup boleh dikasih Sudah selesai nih. closing statement-nya dulu, Pak. Oke, closing statement. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Basnas Kabupaten Cilacap yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini. Ini terus terang kami senang diundang ke sini karena harapannya mudah-mudahan masyarakat mengetahui adanya lembaga-lembaga zakat Aziz Al-Irsyad Cilacap sendiri di Kabupaten Cilacap, yang silakan masyarakat bisa sama-sama berkontribusi, sinergi, sama-sama kita mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada di lingkungan. Closing statement dari kami, Bapak Ibu, para muzaki, dan juga para menteri dan mustahik gitu ya. Kami Aziz Al-Irsyad Cilacap terus berupaya mengikhtiarkan pelayanan terbaik untuk umat sebagai Kabupaten Cilacap. Namun dalam perjalanan kami tentu tidak bisa sendirian, karena amal soleh, amal kebaikan ini sangat sayang sekali ketika dilakukan oleh sendirian. Nah kami tidak ingin masuk surga sendirian. Saya yakin akan lebih indah bahwa kita bisa masuk surga bareng-bareng lewat yang namanya amal soleh atau amal kebaikan yang datangnya atau lahirnya dari zakat infak sedekah dari para pesaki, para mufid, kemudian sampai kepada mustahik. Mari sama-sama gotong royong berkontribusi dalam amal soleh kebaikan. Terima kasih. Dari saya saja mungkin, Mas. Terima kasih, alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Sudah berkenalan langsung dengan Aziz Al-Irsyad Cilacap. Ini adalah sebagai bagian dari terobosan yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Cilacap di awal tahun baru Hijriah, tahun 1448 Hijriah. Mari kita senantiasa untuk peduli terhadap sesama dan mempercayakan zakat kepada lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang terpercaya, tentunya aman regulasi, aman syar'i dan aman NKRI. Jangan lupa untuk teman-teman Basnas di follow Instagram @Basnas Kabupaten Cilacap dan YouTube multimedia Basnas Kabupaten Cilacap, dan Al-Irsyad media sosialnya Aziz Al-Irsyad Cilacap. Aziz Al-Irsyad Cilacap. Jangan lupa untuk di follow. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, menyalurkan zakat, infak dan sedekah, bisa melalui rekening yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.